Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelas 9 IUN B, nama saya Aditya Pratama Ibrahim. Nama saya Ken Kemal Irtiza dari Suara. Saya Miftah Mirza. Saya Muhammad Afkar Rosyad. Nah teman-teman, saya punya pantun nih. Apa tuh? Padu. Bintang-bintang di langit berkedip begitu syahdu. Cakep. Menggoda bulan sabit yang malu-malu. Cakep. Selamat tahun baru Islam, wahai kawan-kawanku. Untuk engkau yang selalu ada di hatiku. Bentar. Kita berdoa dulu ya biar dilancarkan video kita dan diterima oleh teman-teman. Boleh. Boleh. Berdoa, mulai. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Engkau yang Maha Rahman. Amin. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan membacakan cerita yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Cerita pertama akan dibacakan oleh sahabat kita Muhammad Afkar Rosyad. Wait. Aku punya pantun nih. Boleh. Bahasa Inggrisnya mobil itu car. Cakep. Cakep. Diajak jalan-jalan sama si Denis. Cakep. Ini temanku namanya Afkar. Wahanya hitam manis kayak brownies. Lanjut. Kisah menarik pertama yang ingin saya sampaikan yaitu kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh sebab batu adalah benda yang tidak bisa dapat berbicara. Rasulullah SAW pun mengetahuinya, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satupun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samroh, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang. Hadis riwayat Muslim. Oh, jadi dulu ada kisahnya batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Nah, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, ada batu yang memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Oleh karena itu, kita hendaknya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita berikutnya dibacakan oleh sahabat kita Miftah Mirza. Kisah unik lainnya dari zaman Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada tiang masjid dari batang kurma. Dan saat mimbar sudah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang masjid tersebut menangis karena tidak disandari lagi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun turun dari mimbarnya dan mengusap batang kurma tersebut atau tiang masjid tersebut. Lalu tiang masjid tersebut berhenti menangis. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa tiang masjid tersebut menangis karena Rasulullah SAW tidak bersandar lagi pada tiang masjid tersebut dan beliau mengusap tiang tersebut sehingga berhenti menangis. Namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Masya Allah, bahkan tiang masjid saja sampai menangis tidak disandari lagi oleh Nabi Muhammad SAW.
Nah, kisah berikutnya akan dibacakan oleh sahabat kita Ken Kemal Irtiza dan Naswar. Kisah selanjutnya akan saya bacakan yaitu pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut dari Ya'la bin Murrah As-Saqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi SAW tidur dan ada datang sebatang pohon yang berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi SAW. Kemudian ia kembali lagi di tempat semulanya. Tatkala Rasulullah SAW bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut, sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Masya Allah. Bahkan pada saat Nabi tidur saja pohon datang untuk menaungi Sidin, menaungi sekali. beliau. Benar. Masya Allah. Nah, kisah terakhir ini berasal dari seekor unta Nang Mukandir. Oh, ulun minta izin dulu lah kawan-kawan. Oh, Ulun iya, kemarin siap. Saya pakai bahasa Banjar aja supaya Nggih, supaya kan nyaman aja mengertinya. Nggih. Jadi kisah terakhir berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut dari Ya'la bin Murrah As-Saqafi, beliau berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi SAW, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi SAW berdiri di dekatnya dan berkata, siapa pemilik unta ini? Lalu pemiliknya datang, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, juallah ia kepadaku. Lalu pemiliknya menjawab, kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Masya Allah. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.